Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang disifati oleh Rasulullah SAW dengan taman-taman surga, majelis yang dilimpahkan di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang di dalamnya ya dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan thalabul ilmi. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-19. Ya, kita akan mengkaji atau mempelajari hadis yang ke-19 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawiyah. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ke-19, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal, bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya ghulam, inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, wahai pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarimu beberapa untaian kalimat. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ya kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah, dan apabila engkau isti'anah, memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwasannya jika seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu manfaat,
maka mereka semuanya tidak akan bisa memberikan kepadamu manfaat kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan apabila semua manusia berkumpul, mereka semuanya sepakat ingin memberikan kepadamu suatu madharat, suatu bahaya, maka ketahuilah mereka semuanya tidak akan mampu memberimu madharat atau bahaya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, bahwasanya pulpen itu telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan disebutkan juga hadis di dalam riwayat selain riwayatnya Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ihfadillaha tajidahu amamaka. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah akan selalu ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika di waktu luang, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwasannya apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang mengenaimu tidak akan meleset darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal farajal ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwasanya solusi itu datang setelah atau bersamaan dengan penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis ini ya hadis yang sangat mulia, di mana Rasulullah SAW pada suatu ketika, pada suatu hari, beliau yang memboncengkan sahabat yang kecil, yaitu sahabat Abdullah ibnu Abbas di belakangnya. Kemudian sembari memboncengkan sahabat Abdullah ibnu Abbas, maka Rasulullah menyisipkan nasihat-nasihat yang agung. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, aku akan memberimu wasiat dengan untaian-untaian kalimat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan bersamamu. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasannya jika seandainya semua manusia dari awal sampai akhir mereka berkumpul di satu tempat, mereka sepakat ingin memberimu suatu manfaat, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada satupun di antara semua manusia tersebut yang mampu memberimu manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Sebaliknya, jika seandainya semua manusia berkumpul menjadi satu, mereka semuanya sepakat ingin mencelakaimu, ingin memberikanmu bahaya, maka ketahuilah mereka tidak akan sanggup untuk mencelakaimu, untuk memberimu satupun mara bahaya, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Ketahuilah bahwasanya pena yang mencatat takdir manusia itu sudah terangkat. Dan ketahuilah bahwasanya suhuf,
atau lembaran-lembaran takdir pun sudah mengering. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan menimpamu tidak akan meleset. Sebaliknya apa yang meleset darimu tidak mungkin akan menimpamu. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat mulia. Yang di dalamnya ya terdapat wasiat-wasiat yang agung dari Rasulullah SAW. Yang wasiat-wasiat tersebut merupakan ya kaidah-kaidah berharga dalam masalah pokok-pokok ajaran Islam. Bahkan sebagian para ulama yang mereka mengatakan, sungguh aku merenungkan hadis ini, hadis yang barusan kita baca tadi. Aku merenungkan hadis tersebut dan sungguh sangat menakjubkan bagiku. Hampir-hampir saya pingsan gara-gara besarnya atau agungnya kandungan hadis tersebut. Jadi seolah-olah seakan-akan ya para ulama itu hampir pingsan ketika mempelajari ya keagungan hadis ini. Mereka mengatakan sungguh sayang sekali, sungguh merugi sekali ya apabila kita tidak dapat mempelajari kandungan dari hadis yang mulia ini. Jadi kata para ulama, merugi, sungguh sangat disayangkan bagi seseorang yang tidak mengetahui keagungan ya kandungan dari hadis yang mulia ini. Bahkan ya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya beliau ya khusus mengarang kitab khusus terpisah yang beliau hanya membahas kandungan hadis yang kita baca ini. Jadi satu kitab khusus hanya membahas satu hadis saja, yaitu hadis yang kita baca ini. Ini menunjukkan ya bahwasanya hadis ini ya diberikan perhatian khusus dari kalangan para ulama. Jadi ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ya kita sadar bahwasanya hadis yang kita baca dan yang akan kita pelajari bersama ini adalah hadis yang agung, hadis yang seharusnya selayaknya bagi kita untuk mempelajarinya, yang menyelami kandungan-kandungan dari hadis tersebut. Hadis ini demi Allah ya faidahnya, kandungannya sangat luas sekali. Oleh karenanya ini bisa saya pastikan ya hadis ini tidak selesai kita bahas dalam satu pertemuan. Insya Allah ya hadis ini akan kita selesaikan di 2 atau 3 pertemuan. Ya, nggak apa-apa Pak ya. Jadi sekarang ya sedapatnya dulu, kemudian nanti pertemuan berikutnya nanti kita bahas hadis ini part yang kedua, insya Allah. Hadis ini tadi bersumber dari sahabat yang mulia. Siapa tadi? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Abdullah putranya Abbas. Dan Abbas radhiyallahu an adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya paman yang sangat beliau cintai. Oleh karena itu berarti Abdullah ibnu Abbas apanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti satu kakek nenek ya, satu kakek nenek. Karena beliau adalah putra dari paman Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini sahabat sighar, sahabat yang sangat muda, sangat kecil dari segi umur, tapi dari segi ilmu ya beliau biasa disandingkan dengan sahabat-sahabat senior. Beliau lahir itu 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ya. Kemudian setelah hijrah, ketika Rasulullah hijrah, berarti umur beliau itu sekitar 3 tahun. Berarti Rasulullah wafat, umur beliau itu sekitar 13 tahun. Ya, beliau di umur segitu, di umur ya bersama Rasulullah itu selama 13 tahun ya, umur beliau Rasulullah wafat, umur beliau itu baru 13 tahun.
Tapi beliau itu meriwayatkan banyak hadis. Kurang lebih 1660-an hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Jadi bisa kita bayangkan beliau itu masih kecil tapi meriwayatkan banyak hadis. Ya, dan itu boleh. Ya, anak-anak kecil itu mendapatkan hadis itu boleh. Tapi menyampaikan hadis tersebut ketika ya sudah umur ya tamyiz, sudah umur balik. Mendapatkan hadisnya ya umur kecil tidak mengapa. Tapi ketika menyampaikan hadis ya agar terpercaya dalam menyampaikan hadis, maka ya harus sudah umur balik atau tamyiz. Sahabat Abdullah ibnu Abbas ketika mendapatkan meriwayatkan hadis ini, yaitu umur beliau disampaikan oleh para ulama yaitu 9 tahun. 9 tahun. Ini anak-anak ini umurnya berapa ini, Pak? Ini yang baju hitam ini, kaos hitam ini adik ini umurnya berapa ini? Sudah 11. Sahabat Abdullah ibnu Abbas 9 tahun dan meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau sahabat Abdullah ibnu Abbas ya, itu dijuluki dengan para ulama dengan julukan yang banyak. Semua julukannya itu ya menunjukkan luasnya ilmu beliau. Di antara julukan beliau itu adalah Al-Bahr. Al-Bahru fil ilmi. Bahar itu lautan ilmu. Ya seakan-akan ilmunya beliau itu tidak ada ujungnya saking banyaknya. Ya dan jarang ulama dijuluki dengan bahar. Kecuali kalau memang ilmunya itu sangat luas, seluas lautan. Di antara julukan beliau juga, yaitu beliau itu dijuluki dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah itu penanya umat ini. Ya, penanya umat ini. Dan di antara julukan beliau adalah Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Karena beliau itu adalah ya sahabat yang paling paham dengan Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran telah ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Hampir semua ayat di dalam Al-Quran ya ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Oleh karenanya kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang bersanad, maka kita selalu akan menjumpai ya ucapan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kalau tidak menjumpai ucapan Abdullah ibnu Abbas, minimalnya kita akan menjumpai ya ucapan murid-murid beliau. Dan ucapan murid-murid beliau itu adalah dari beliau. Seperti Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya. Ya ulama-ulama ahli tafsir dalam Al-Quran. Hal itu ya tidak mengherankan karena memang sahabat Abdullah ibnu Abbas itu beliau mendapatkan keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau itu didoakan oleh Rasulullah. Ya. Apa doanya? Rasulullah mendoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini yang mendoakan langsung Rasulullah. Ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia dengan ilmu agama dan berikanlah kepadanya ilmu tentang tafsir Al-Quran. Maka yang paling mencolok dari keilmuan beliau yaitu tentang tafsir Al-Quran, karena langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Khalifah Umar ibn Khattab, itu mendapatkan suatu masalah dalam kepemimpinannya, maka biasanya beliau akan mengumpulkan sahabat-sahabat senior yang memiliki banyak pengalaman dan memiliki banyak ilmu. Tapi di antara sahabat-sahabat senior, ya, di situ sahabat Umar, Khalifah Umar selalu mendatangkan sahabat junior, sahabat yang kecil, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Karena ketika Umar itu bertanya tentang ya suatu ayat, maka akan dijawab oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ini luar biasa keilmuan beliau radhiyallahu anhuma. Kemudian sampai-sampai para tabi'in
ya, mereka itu bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang bagaimana tips, cara, ya, beliau mendapatkan ilmu sebanyak itu. Ya. Apa tipsnya? Bagaimana caranya beliau bisa mendapatkan ilmu sebanyak itu? Maka beliau mengatakan, beliau menjawab, bilisanin saul, dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang senantiasa fokus, wa badanin ghairi malul, dan badan yang senantiasa tidak bosan dalam menuntut ilmu. Jadi tipsnya dari beliau, ya, lisan yang banyak bertanya, tentunya tanya tentang ilmu. Kemudian hati yang fokus, pikiran yang fokus. Ya. Jadi di majelis ilmu, ya, tidak hanya jasadnya yang hadir, tapi juga hatinya hadir, fokus. Kemudian wabadanin ghairi malul, dan badan, ya, yang tidak merasa bosan. Tentunya bosan dalam menuntut ilmu. Ya, tiga-tiganya berat, Pak, ya. Tiga-tiganya berat. Ya. Ini, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belakangnya Rasulullah. Maka ini ada dua kemungkinan, yaitu di belakang ketika beliau berjalan. Kemungkinan yang kedua, yaitu di belakang ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah. Tapi kemungkinan yang kedua ini lebih kuat. Ya, bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas ini, ya, dibonceng di belakang Rasulullah di atas himar. Dan kalau Rasulullah itu kalau berjalan, ya, bareng. Tapi kalau bonceng nggak bisa bareng, boncengnya di belakang. Maka ketika sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika saya berada di belakang, itu kemungkinan besar, yaitu beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledainya Rasulullah. Dan memang banyak sekali sahabat yang dibonceng oleh Rasulullah di atas himarnya. Bahkan ada seorang ulama mengumpulkan, ya, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah di belakang himarnya. Bukan di belakang himarnya, di belakang beliau, di atas himarnya, di atas keledainya. Dan ulama tersebut mengumpulkan ada kurang lebih 30 sahabat. Ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah di atas himarnya. Ya, Mu'ad bin Jabal pernah, ya, dan banyak sahabat, ya. Hasan pernah, Hasan cucunya beliau, Husain, ya, cucunya beliau, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya, dan dikumpulkan oleh para ulama itu sampai 30 sahabat. Dan uniknya, ketika Rasulullah itu membonceng para sahabat, beliau itu selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memberikan nasihat. Ya, ketika dibonceng, ya, bukan ngobrol ngalor ngidul, bukan, ya, bukan diam-diaman, bukan, tapi Rasulullah memberikan wejangan. Rasulullah menyampaikan ilmu. Ya, Rasulullah memberikan nasihat. Ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Namun sebelum itu, dari peristiwa Rasulullah memboncengkan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan yang lainnya di atas himarnya, ini terdapat banyak faidah. Yang pertama, ya, yang pertama tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu kendaraannya hanya seekor himar, seekor keledai. Dan keledai pada saat itu adalah tunggangan yang paling murah. Ada onta, ada kuda, tapi tunggangan beliau itu adalah himar, keledai. Ya. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Dunia itu ada di tangan beliau.
Kalau beliau mau memiliki dunia itu sangat mudah bagi beliau. Bahkan Allah pernah memberikan pilihan kepada beliau, ya apakah mau dijadikan sebagai seorang nabi sekaligus raja, atau pilih dijadikan nabi tapi hanya sekedar sekaligus hamba biasa. Diberikan pilihan oleh Allah, ya seorang rasul, seorang nabi sekaligus raja, ya, atau seorang nabi tapi menjadi orang hamba biasa. Tapi apa yang dipilih oleh Rasulullah? Beliau memilih yang menjadi seorang nabi dan rasul dan menjadi seorang hamba biasa. Jika seandainya beliau mau dunia, ya kekayaan dunia, maka mudah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau milih untuk ya tawadhu, ya. Ini ya sifat tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau adalah seorang raja, seorang nabi, seorang rasul, ya orang yang paling mulia, kekasih Allah, tapi tunggangannya hanya seekor himar. Kemudian yang kedua, faedah berikutnya, beliau tidak sungkan-sungkan untuk memboncengkan sahabatnya, bahkan sahabat sighar, sahabat kecil, anak kecil. Beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi memboncengkan anak kecil. Yang memboncengkan anak kecil, dan itu sering. Seorang pemimpin, tapi beliau sangat merakyat. Ya, beliau sangat merakyat. Tidak pandang itu anak kecil, tidak pandang ini siapa, ya beliau nasihati, beliau boncengkan dan seterusnya. Jadi ini ya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, ketika sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, saya berada di belakang Rasulullah pada suatu hari, maka Rasulullah bersabda, Rasulullah memberikan kepadaku nasihat-nasihat, dan semua nasihatnya adalah nasihat yang berharga, nasihat yang sangat agung. Ya. Rasulullah mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, wahai anak kecil. Ghulam itu ya usia anak kecil, tapi bukan kecil sekali. Ya, mau beranjak dewasa, itu ghulam. Wahai remaja, tapi juga belum remaja, ya anak kecil tapi di atasnya anak kecil. Apa Pak jadinya? Ya, pemuda. Pemuda itu kayak sudah bergede, ini belum gede. Wahai anak kecil, ya. Sungguh saya akan mengajarimu beberapa untaian kalimat. Maka dari sini saja, sebelum Rasulullah memberikan apa nasihatnya, itu terdapat banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, yaitu rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah, lemah lembutnya Rasulullah kepada manusia. Dalam peristiwa ini kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau memanggil dengan panggilan kesayangan, ya ghulam, wahai anak kecil. Ya, padahal tahu namanya, tapi dipanggil wahai anak kecil. Ya, ini rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum Rasulullah memberikan nasihatnya, Rasulullah mengatakan, inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Tidak langsung memberikan nasihat, tapi ada muqaddimahnya dulu, ada pengantarnya dulu. Ini baiknya cara pengajaran Rasulullah, ya. Sehingga apa? Sehingga sahabat itu dia akan akan perhatian dulu. Kalau langsung diberikan nasihat, mungkin ya perhatiannya belum fokus. Tapi beliau kasih dulu pengantar. Ya, saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah. Terkadang Rasulullah mau menyampaikan ilmu tapi bertanya dulu, maukah saya ajarkan kepadamu suatu hal? Ya, ditanya dulu. Ya, biar orang itu perhatian. Atau Rasulullah mengatakan misalnya 3 hal. Ya, misalnya atau 7 hal atau yang seterusnya. Ini biar perhatian. Ya. Ini baiknya cara pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar sahabat Abdullah bin Abbas itu perhatian dulu. Ya.
Kemudian di sini ya sebelum kita membahas tentang wasiat-wasiat atau nasihat Rasulullah, ada faedah yang lain, yaitu ya bagaimana perhatian Rasulullah kepada anak kecil. Ya. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ilmu, tidak hanya menasehati orang-orang dewasa saja, tapi anak kecil yang pada saat itu disampaikan oleh para ulama umurnya masih 9 tahun. Tapi diberikan nasihat-nasihat oleh Rasulullah. Ya terkadang kita masih anak kecil saja kok, biarin saja, masih anak kecil aja kok, biarin aja. Ya, fokus pembelajaran, fokus nasihat hanya diberikan kepada orang-orang dewasa, tidak. Ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat ya kepada anak-anak kecil. Ya. Ini perhatian Rasulullah kepada anak kecil. Terkadang Rasulullah hanya menasihati khusus para wanita, menunjukkan perhatiannya Rasulullah juga kepada para wanita, khusus ya, misalnya majelis bersama para wanita untuk diberikan ilmu. Ya. Ini ya Rasulullah SAW ya perhatian untuk memberikan nasihat, ya untuk memberikan ilmu kepada semua kalangan. Tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga. Tidak hanya ya laki-laki, tapi para perempuan ya juga. Kemudian apa wasiat atau nasihatnya Rasulullah SAW? Ya. Nasihatnya yang pertama yaitu ihfadillaha yahfadka. Ini nasihat ya khusus untuk sahabat Abdullah bin Abbas, tapi juga umum untuk kita. Ini nasihat Rasulullah juga untuk kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga Allah ini apa? Ya, ini majas. Ya ini ya kalimat majas. Ya, bukan berarti kita menjaga Allah sebagaimana kita menjaga ya makhluk. Ya, sebagaimana kita menjaga anak kita, menjaga istri kita, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya kepada makhluknya. Allah tidak butuh untuk dijaga oleh makhluknya, tidak. Tapi maksudnya jagalah Allah, yaitu jagalah batasan-batasan Allah. Ihfad hududallah. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga batasan-batasan Allah? Yaitu perintah-perintahnya kerjakanlah semampu kalian, dan larangan-larangan Allah maka tinggalkan semuanya. Jadi apabila ya seorang hamba dia senantiasa berusaha sekuat tenaga, semampu dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian dia menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, maka dia termasuk hamba yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang menjaga secara umum apa saja perintah Allah. Ya, perintah apa saja, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, maka kita jaga dengan cara berusaha untuk mengerjakannya. Semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, entah itu larangan yang haram atau larangan yang makruh, ya, semuanya kita tinggalkan. Ini bentuk atau cara kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada perintah-perintah khusus yang secara khusus Allah tekankan agar kita menjaga perintah tersebut. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Dan jagalah salat wusta, yaitu salat asar. Di situ secara khusus Allah perintahkan kita untuk menjaga. Maka ini penekanan. Ya, maka kita harus menjaga salat kita. Hafidhu 'alas salawat. Jagalah salat-salat kalian, terutama adalah salatul wusta, yaitu salat asar. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda, "Man hafadha 'alaiha
kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, ya salat 5 waktunya dijaga, maka baginya nanti pada hari kiamat yaitu nur, cahaya, burhan, dan juga najah, keselamatan. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu di dunia, maka dia dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan keselamatan, ya kebahagiaan nanti di akhirat. Bagaimana cara menjaga salat? Menjaga salat yaitu dengan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Kemudian juga melaksanakan salat itu sendiri dengan ya tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita telah menjaga salat 5 waktu. Di antara hal juga yang khusus diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga, yaitu menjaga taharah, menjaga wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Tidaklah menjaga wudu dia kecuali seorang mukmin. Jadi sima atau ciri khas seorang mukmin yaitu senantiasa dalam keadaan suci. Suci tidak hanya ketika dia hendak sholat saja, tapi ya sepanjang hari dia dalam keadaan suci. Misalnya dia hadas kecil, misalnya habis buang air kecil, buang air besar, atau habis kentut, maka dia berwudu walaupun tidak untuk sholat. Dia menjaga wudunya. Ya. Kemudian juga ya yang diperintahkan secara khusus untuk kita jaga, yaitu menjaga janji-janji kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aimanakum." Jagalah janji-janji kalian, sumpah-sumpah kalian. Jadi kalau kita janji, maka kita sedang hutang, harus kita tunaikan. Ya. Harus kita tunaikan. Kita janji, ya kita tunaikan selama janji itu baik. Kalau janji itu tidak baik, maka tidak boleh kita tunaikan, tapi kita ganti dengan bertaubat kepada Allah. Misalnya kita janji demi Allah ya, saya janji nanti malam saya misalnya akan minum khamar. Ini janji yang jelek, maka tidak boleh ditunaikan. Ya tidak boleh ditunaikan, tapi dia harus bertaubat karena sudah janji untuk melakukan kemaksiatan. Tapi selama sumpah atau janji itu bukan kemaksiatan, ya maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Ya. Maka dari sini ya jangan sampai kita sering-sering bersumpah, sering-sering berjanji. Ya, takutnya kita tidak bisa menunaikan. Kemudian juga yang sangat diperintahkan oleh agama untuk kita jaga yaitu lisan. Kita jaga lisan kita ini. Ya. Bagaimana menjaga lisan? Yaitu kita tidak menggunakan lisan ini kecuali untuk kebaikan, untuk berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya maka hendaknya diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Maka diamnya seseorang itu bentuk ya penjagaan dia terhadap lisan. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku, dia menjaga apa yang di antara dua bibirnya yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya yaitu kemaluannya, maka saya jamin baginya surga. Jadi barang siapa yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah, maka Rasulullah menjamin baginya surga. Ini ya beberapa hal yang secara khusus diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga. Tapi secara umum ya semua perintah-perintah Allah hendaknya kita jaga, dan seluruh larangan-larangan Allah hendaknya kita tinggalkan, karena itu bentuk penjagaan kita terhadap ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang kita dapatkan ketika kita sudah menjaga batasan-batasan Allah? Kata Rasulullah, yahfazka. Kalau kamu menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Ya, itu ya banyak. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Ya. Sama kayak hadis ini. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan para ulama menjelaskan bagaimana ya Allah menjaga kita. Allah menjaga kita ini dalam dua hal. Kalau kita bisa menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita dalam dua hal. Yang pertama, menjaga dunia kita. Dan yang kedua, menjaga agama kita atau akhirat kita. Yang pertama adalah menjaga dunia. Ya. Jadi kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita, dunia kita. Ya, diri kita akan dijaga oleh Allah. Bahkan keluarga kita akan dijaga oleh Allah, anak istri kita akan dijaga oleh Allah, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita akan dijaga oleh Allah, harta kita akan dijaga oleh Allah, kendaraan kita akan dijaga oleh Allah, rumah kita akan dijaga oleh Allah. Ya, semua dunia kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ya bisa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di antara ya contoh nyata yang Allah berikan dalam surat Al-Kahfi. Ya ketika Allah menceritakan tentang dua anak yatim. Dua anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui melalui Nabi ya Musa dan Nabi Khidir. Dua anak yatim tersebut ya hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Apa sebabnya? Kata Allah, kana abuhuma solihan. Karena ya ayah keduanya adalah orang yang soleh. Jadi dan para ulama itu menjelaskan bahwasanya yang soleh itu bukan ayahnya dia, tapi ya kakeknya yang ketujuh. Ya, para ulama menjelaskan yang soleh yang dimaksud di sini adalah kakeknya yang ketujuh. Artinya apa? Kesolehan seseorang itu akan berdampak positif, berdampak baik sampai kepada 7 keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ya luar biasa. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Musayyib mengatakan kepada anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya inni la azidu fi sholati min ajlika roja'an an ahfadha fika. Kata beliau kepada anaknya, wahai anakku, saya akan menambah sholatku, ya kuantitas dan kualitas sholatku akan saya tingkatkan demi engkau. Karena dengan ya saya menambah kualitas kuantitas sholatku, maka saya berharap ya Allah akan menjagamu karena aku. Jadi kesolehan seseorang itu akan berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada anak-anaknya, ya. Dan tentunya berdampak pada dirinya. Dahulu ada seorang ulama yang umurnya itu adalah sampai 100 sekian tahun, 100 tahun, tapi fisiknya itu masih kuat, ya seperti anak muda, penglihatannya, pendengarannya masih kuat. Bahkan ya dikatakan dia lompat itu udah kayak ya bukan umur 100 tahun, kayak umur masih ya muda. Ya. Kemudian ya ditanya ditanya oleh orang-orang apa resepnya? Apa resepnya masih sehat, masih semua berfungsi dengan baik di umur segitu.
Ini bukan karena suplemen, bukan karena makanan, atau bukan karena rutin kontrol dan yang lain, enggak. Beliau mengatakan hadhihi jawarih hafadnaha anil ma'asi fi sighari fahafadhahallahu alaina fil kibari. Kata beliau, ini anggota tubuh saya ini saya senantiasa jaga dari bermaksiat kepada Allah semenjak saya masih kecil. Jadi semenjak saya masih kecil, dari kecil sampai sekarang itu saya berusaha untuk menjaga anggota tubuh saya semuanya ini dari bermaksiat kepada Allah. Dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, dia jaga kakinya, ya, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Maka ya sekarang Allah Subhanahu wa taala menjaga semua anggota tubuh, ya, tubuh saya ini. Ini luar biasa. Ini ya bukti bahwasannya apabila kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Tidak hanya menjaga kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita. Ya, maka demi Allah ya, di antara cara memperbaiki keluarga, yaitu perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jangan fokus ya langsung memperbaiki anak dan istri. Perbaiki diri sendiri dulu ya. Kemudian setelah diri kita sudah baik, sudah soleh, baru kita perbaiki ya orang lain, istri kita, anak-anak kita. Ya bahkan ya kalaupun kita tidak secara langsung memperbaiki mereka, kita berusaha memperbaiki diri sendiri, maka dengan sendirinya pun Allah akan memperbaiki keadaan ya orang-orang terdekat kita. Namun salahnya sekarang ya ini kesalahan, dan demi Allah ini kesalahan ya sering kita dapati ya orang tidak peduli dengan dirinya, tapi berharap banyak agar anaknya menjadi anak yang soleh. Banyak atau tidak nih Pak? Banyak. Saya ini segini enggak apa-apa, yang penting anakku jadi anak-anak soleh. Enggak bisa. Pertama, karena nanti di akhirat itu sendiri-sendiri, anak sendiri dengan urusannya dengan Allah. Kita sebagai orang tua itu sendiri urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dihisap sendiri oleh Allah. Ya, istri kita, anak kita sendiri akan dihisap oleh Allah. Ya, kalau anak kita selamat, ya bisa jadi kita tidak selamat. Kemudian yang kedua, ini tidak akan bisa, sulit sekali kecuali ya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seorang tidak peduli dengan dirinya sendiri, kemudian dia berusaha memperbaiki ya anak-anaknya. Misalnya melakukan kemaksiatan, dia melakukan kemaksiatan, ya dia biarkan, dia tahu dia bermaksiat, tapi ketika anaknya mengikuti kemaksiatan yang dia kerjakan, dia mengatakan dia melarangnya, ya atau tidak Pak? Iya. Misalnya mohon maaf, ya misalnya orang tuanya, misalnya mohon maaf, ini hanya contoh, misalnya orang tuanya judi. Orang tuanya judi. Tapi kalau anaknya judi dimarahi. Orang tuanya ya apalah bermaksiat, dia tahu bermaksiat, dia tidak mau memperbaiki diri, tapi ketika anaknya ikut-ikutan dimarahi. Perbaiki diri sendiri, kemudian perbaiki ya orang lain. Kita soleh ya, maka kesolehan kita ini akan berdampak kepada orang-orang terdekat kita. Bahkan keberadaan orang soleh itu akan berdampak baik di lingkungan. Di lingkungan orang tetangga-tetangganya, satu RT, satu RW akan mendapat dampak baik dari kesolehan seseorang. Bahkan di antara dampak baiknya ya, kalau ada di situ ada dai, ada ustadz, ada yang menyebarkan agama Allah, maka Allah akan tahan untuk memberikan azab kepada suatu kaum. Allah akan tahan untuk memberikan musibah-musibah pada suatu kaum, karena di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Ini ihfadillah yahfadka. Allah akan menjagamu. Yang pertama menjaga dunia. Yang kedua yang lebih utama, Allah akan menjaga agama. Allah akan menjaga akhirat. Dunianya saja dijaga oleh Allah, apalagi agamanya. Keimanannya akan dijaga oleh Allah, ya. Agamanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ya agamanya akan dijaga. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap agama seseorang
yaitu Allah ya akan selamatkan dia dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan sekarang ini luar biasa, fitnah syubhat, fitnah syahwat itu luar biasa. Ya, kita butuh terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kita akan mudah terbawa. Entah itu syubhat, entah itu syahwat. Dan di antara contoh nyata penjagaan Allah terhadap agama seseorang yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala jaga beliau ya dari berbuat ya kemaksiatan. Allah jaga agama beliau, Allah jaga iman ya beliau dari fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Ya. Kemudian di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap agama seseorang yaitu Allah akan wafatkan dia dalam keadaan iman. Allah jadikan akhir hayatnya adalah husnul khatimah. Ya, maka di antara tips agar kita mendapatkan husnul khatimah yaitu dengan menjaga ya batasan-batasan Allah ketika kita masih sehat, masih hidup. Seorang yang senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan jaga agama dia ya, di antaranya yaitu ketika dia hendak sakaratul maut, Allah wafatkan dia dalam keadaan iman. Ya, di antara juga bentuk penjagaan Allah ya ketika di alam kubur. Ketika didatangi dua malaikat diutus oleh Allah untuk bertanya, untuk memberikan fitnah kubur, maka di situ Allah akan menjaga ya hambanya tersebut dengan memberikan jawaban-jawaban yang sabit, jawaban-jawaban yang benar, meneguhkan jawabannya. Kemudian juga Allah akan menjaganya nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, Allah akan jaga. Kemudian ketika melewati syirat dan seterusnya, ya Allah akan senantiasa menjaga hambanya apabila hamba tersebut ya senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hadits qudsi ya, idza ahbabtuhu, kalau saya itu sudah mencintai seorang hamba. Ya. Allah mencintai seorang hamba karena hamba tersebut tentunya ya taat kepada Allah. Maka apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya akan memberikan petunjuk kepada pendengarannya. Saya adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Saya akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Artinya Allah akan memberikan petunjuk penglihatannya. Ya. Wa yadahu allati yubsitu biha. Dan saya akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan saya akan memberikan petunjuk kepada kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jadi kalau Allah sudah menjaga agama seseorang, Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada ya hamba tersebut sehingga semua anggota tubuhnya dia gunakan untuk kebaikan. Penglihatannya, pendengarannya, ya tangan, kakinya, hatinya senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa, Mas? Sampun ya? Sampun. Ini nasihat yang pertama ini ya. Ihfadillaha yahfazka. Ya. Nanti insya Allah ya nasihat-nasihat Rasulullah yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya, ya nanti diingatkan sampai mananya sehingga tidak mengulangi apa yang sudah kita sampaikan dan tidak melompati apa yang belum kita sampaikan, sehingga kita tuntas ya membahas hadis yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Bismillah. Ibu-ibu ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Iya Pak Parawan. Sesuai dengan apa yang diterangkan di muka tadi, karena sudah suratan dari Allah. Besok jadinya apa itu? Jadinya peperangan di dunia ini itu memang contohnya Israel Palestina. Itu memang sudah suratan Allah. Demikian, terima kasih. Ya,
Ya. Ya. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah Allah tetapkan semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadira khalaiqi qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan semua yang terjadi, yang akan terjadi di dunia ini, di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, akan tetapi tentunya kita tidak tahu apa takdir kita ke depannya. Ya, maka dari sini tidak boleh kita berpangku kepada takdir. Ya, kita harus mencari takdir yang baik. Artinya kita berusaha yang baik. Ya, artinya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak boleh kemudian kita pasrah dengan takdir karena kita nggak tahu takdir kita. Ya, apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, tapi kita berusaha agar kita ini mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga nanti harapannya takdir kita adalah menjadi penghuni surga. Kata Rasulullah, fa'malu fakullun muyassarun. Beramalah karena semua itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Kalau kita mudah dalam beramal soleh, maka kemungkinan besar takdirnya adalah amalan soleh dan seterusnya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ketetapan Allah itu bersumber dua sifat Allah. Karena rahmat dan karena hikmah. Semuanya Allah tetapkan itu karena rahmatnya Allah dan karena hikmahnya Allah. Kalau itu dinisbatkan kepada Allah, semuanya baik. Semuanya baik. Apa yang Allah tetapkan itu semuanya baik. Walaupun mungkin efeknya bagi kita itu buruk. Seperti misalnya Allah memberikan musibah, Allah mentakdirkan ada peperangan, Allah mentakdirkan ada pembunuhan. Itu semuanya baik. Yang dilakukan oleh Allah semuanya baik, tapi bagi kita itu buruk. Oleh karena iman kepada takdir itu, iman kepada takdir baik maupun buruk. Baik maupun buruk itu kalau ditinjau dari kita. Tapi semua yang dilakukan oleh Allah itu baik. Kalau itu baik bagi kita, maka itu karena sifat rahmatnya Allah. Tapi kalau itu jelek bagi kita bukan jelek yang dilakukan oleh Allah, jelek bagi kita, maka itu karena hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu, tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.